Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Virgi Maisela Saputri bersama Fikri Aulia dan Aldi Suhendra. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Metode Agile dalam Software Development Life Cycle atau yang biasa kita sebut SDLC dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyampaikan agenda presentasi kali ini. Kami akan membahas 8 topik, dimulai dari pengertian SDLC, kemudian masuk ke metode Agile dalam SDLC, kemudian ada nilai dan prinsip Agile, tahapan metode Agile, kelebihan dan kekurangannya, serta perbandingan Agile dengan Waterfall, implementasi Agile dalam penelitian, dan akan kami tutup dengan daftar pustaka serta penutup. Izin melanjutkan, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu pengertian SDLC. Menurut Pressman dan Maxim dalam bukunya, rekayasa perangkat lunak itu pendekatan praktis SDLC atau Software Development Life Cycle dalam kerangka kerja terstruktur yang mendefinisikan proses, aktivitas, dan tahapan dalam pengembangan sistem perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem. SDLC ini terdiri dari 6 fase utama. Yang pertama, perencanaan, di mana kita menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan kelayakan proyek. Kedua, itu ada analisis, yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna secara detail. Yang ketiga, perencanaan, di mana arsitektur, sistem dan antarmukanya itu dirancang. Terus yang keempat itu ada implementasi atau coding, yaitu penulisan kode program. Yang kelima itu ada pengujian, memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Dan yang keenam itu ada pemeliharaan, yaitu perbaikan dan pengembangan berkelanjutan setelah sistem diluncurkan. Nah, tujuan utama SDLC ini adalah ada 3 hal, yaitu memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur dan sistematis, menghasilkan perangkat lunak berkualitas sesuai kebutuhan pengguna, serta minimaliskan resiko kegagalan proyek melalui tahapan yang terkontrol. Nah, kita masuk topik yang kedua. Kita akan membahas apa itu metode Agile dan bagaimana posisi dalam SDLC. Menurut Raharjo dalam bukunya Pengantar Metode Agile dalam Pengembangan Sistem Informasi, Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dalam SDLC yang berfokus pada iterasi pendek, kolaborasi tim, dan kemampuan beradaptasi dalam perubahan kebutuhan secara cepat dan berkelanjutan. Jika kita bandingkan dengan SDLC tradisional seperti waterfall, perbedaannya sangat mendasar. SDLC tradisional bersifat linier dan sekuensial. Perubahan sulit dilakukan, pengiriman baru ada di akhir proyek. Dokumentasi ini sangat tebal dan keterlibatan pengguna minim. Sementara SDLC dengan Agile justru sebaliknya, iterasi pendek atau hingga 4 minggu. Perubahan disambut kapan saja, pengiriman dilakukan bertahap. Dokumentasinya itu secukupnya dan kolaborasinya itu aktif dengan pengguna terjadi sepanjang proyek.
Nah, sekarang kita masuk topik yang ketiga, nilai dan prinsip Agile Manifesto. Agile lahir secara formal pada tahun 2001 ketika 17 tokoh pengembang perangkat lunak berkumpul dan menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Agile Manifesto. Manifesto ini memuat 4 nilai utama. Yang pertama, individu dan interaksi lebih dihargai daripada proses dan alat. Kedua, produk yang berfungsi lebih utama daripada dokumen yang lengkap. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, ada respon dan terhadap perubahan lebih utamakan daripada sekedar mengikuti rencana awal. Nah, perlu ditekankan bahwa nilai-nilai sisi kanan bukan berarti tidak penting, hanya saja yang di kiri lebih diprioritaskan. Selain 4 nilai ini, Agile juga memiliki 12 prinsip operasional. Beberapa di antaranya adalah kirimkan produk yang berfungsi secara cepat dan rutin, sambut perubahan kebutuhan bahkan di tengah pengembangan, utamakan komunikasi langsung, bangun tim dan self-organizing, dan lakukan refleksi berkali-kali untuk terus memperbaiki cara kerja. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sangat penting, yaitu tahapan metode Agile dalam framework Scrum yang merupakan implementasi Agile paling populer terhadap 6 tahapan utama yang membentuk satu siklus iterasi. Tahap yang pertama itu adalah penyusunan produk backlog, daftar semua fitur dan kebutuhan sistem yang diprioritaskan oleh product owner berdasarkan nilai bisnis. Yang kedua itu ada sprint planning. Tim memilih item dari backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint 1-4 minggu. Membuat sprint backlog. Hasil dari tahapan ini adalah sprint backlog yang menjadi panduan kerja tim selama sprint berlangsung. Yang ketiga, sprint execution. Tim developer mengerjakan fitur sesuai sprint backlog. Setiap pagi dilakukan daily scrum selama 15 menit, di mana masing-masing anggota menyampaikan apa yang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, dan apakah ada hambatan tersebut. Yang keempat itu ada sprint review. Di akhir sprint, tim akan mendemokan hasil pekerjaan kepada stakeholder dan mendapatkan feedback yang akan menjadi masukan untuk sprint berikutnya. Terus yang kelima itu ada sprint responsif. Tim mengevaluasi bukan produknya, melainkan prosesnya, apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki pada sprint berikutnya. Dan yang keenam adalah relase atau increment. Produk yang sudah berfungsi dirilis kepada pengguna siklus ini kemudian diulang terus hingga seluruh backlog selesai dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke topik kelima adalah kelebihan dan kekurangan Agile. Menurut Fatah dalam analisis perancangan, sistem informasi, Agile memiliki 5 kelebihan utama yang sangat adaptif terhadap perubahan. Kebutuhan bisa berubah kapan saja tanpa harus menghentikan proses. Yang kedua ada pengiriman lebih cepat karena increment fungsional diserahkan setiap akhir sprint.
Ketiga, kolaborasi tim yang tinggi melalui interaksi harian antar developer, tester, dan stakeholder. Keempat, ada deteksi bug lebih dini karena pengujian dilakukan di setiap sprint. Kelima, ada kepuasan pengguna meningkat karena feedback rutin dan memastikan produk selalu sesuai dengan harapan. Namun, Agile juga memiliki kekurangan yang perlu kita waspadai loh. Yang pertama itu ada dokumen kurang lengkap karena Agile lebih menekankan produk yang berjalan, dokumen teknis sering terabaikan dan bisa menjadi masalah jangka panjang. Yang kedua, itu sulit estimasi biaya dan waktu total karena skop bisa berubah sewaktu-waktu. Terus yang ketiga itu membutuhkan keterlibatan pengguna yang sangat aktif. Nah, tanpa feedback rutin dan dari klien, spin bisa meleset dari kebutuhan nyata. Terus yang keempat ada risiko scope yang berperluasan cakupan proyek yang tidak terkontrol. Kelima itu kurang cocok untuk tim besar. Atas 15 orang karena koordinasi spin sangat kompleks. Topik keenam adalah perbandingan Agile dengan Waterfall. Dari sisi pendekatan, Agile itu bersifat interaktif dan incremental, sementara Waterfall itu bersifat linear dan sekuensial. Dari sisi fleksibilitas, Agile itu sangat tinggi dan menyambut perubahan, sedangkan Waterfall itu sangat rendah dan perubahan sangat mahal biayanya. Dari sisi pengiriman, Agile itu menyerahkan produk bertahap setiap sprint, sementara Waterfall itu baru menyerahkan sekali di akhir proyek. Untuk keterlibatan pengguna di Agile itu terjadi sepanjang proyek secara aktif, sementara di Waterfall itu hanya di awal dan akhir saja. Untuk dokumen, Agile itu minim dan secukupnya, sementara di Waterfall itu sangat lengkap dan formal. Untuk risikonya di Agile itu terdeteksi lebih dini karena pengujiannya itu secara berkala. Sementara Waterfall itu risikonya baru diketahui ketika hampir selesai. Nah, Agile ini cocok untuk proyek yang dinamis dan inovatif. Sementara Waterfall itu lebih cocok untuk proyek dengan skop tetap dan jelas. Nah, dari sisi ukuran tim, Agile itu ideal untuk tim kecil hingga menengah 3-12 orang, sementara Waterfall itu bisa digunakan oleh tim besar yang terstruktur. Nah, kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik secara absolut, keduanya itu memiliki konteks penggunaannya masing-masing. Topik ketujuh adalah implementasi Agile dalam penelitian. Yang pertama, kita bisa membuat research backlog. Jadi semua pertanyaan penelitian, eksperimen, dan tugas penelitian didaftar dan diprioritaskan persis seperti product backlog dalam Scrum. Yang kedua, kita bisa merancang sprint penelitian 2 minggu, di mana setiap sprint itu mencakup pengumpulan data, analisis, dan penulisan subbab tertentu secara spesifik. Nah, yang ketiga, daily progress check itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi singkat di tim peneliti setiap hari, seperti hambatan apa yang dihadapi dan apa rencana hari ini. Yang keempat, setiap akhir sprint dilakukan review dengan pembimbing, dengan mempresentasikan temuan sementara kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan. Kemudian yang kelima
Ada retrospektif, metodologi dilakukan untuk mengevaluasi apakah instrumen penelitian perlu direvisi atau pendekatan analisis perlu diubah. Dan yang keenam, ada adaptive writing. Penulisan laporan itu bisa diperbaharui setiap sprint. Tidak perlu menunggu semua data terkumpul baru ditulis. Dengan pendekatan ini, penelitian menjadi lebih terstruktur, lebih responsif terhadap temuan tak terduga, dan resiko kegagalan di akhir itu bisa ditekankan sejak awal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutup, izinkan kami merangkum poin-poin utama yang telah kami sampaikan. SDLC adalah kerangka terstruktur 6 fase untuk mengembangkan perangkat lunak. Agile adalah pendekatan dalam SDLC yang mengutamakan iterasi, adaptasi, dan kolaborasi. Scrum sebagai framework Agile memiliki siklus sprint yang terus berulang. Agile memiliki kelebihan nyata dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, namun juga memiliki keterbatasan terutama dalam dokumentasi dan estimasi. Dan yang paling menarik, prinsip Agile itu ternyata dapat diadaptasi langsung dalam metodologi penelitian ilmiah kita. Nah, berikut adalah daftar pustaka. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.